Kali ini aku mau flashback dulu ya ke video yang pernah aku buat beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang investasi tabungan emas di Pegadaian. Dan ternyata videonya lumayan rame. Terus ada beberapa teman-teman yang respon atau komen di video itu, nanya ini, Kak, terus bedanya nabung emas sama cicil emas tuh kayak gimana ya? Sebelum bahas perbedaan antara nabung emas versus cicil emas, aku saranin kalian nonton dulu ya video aku sebelumnya tentang penjelasan detail mengenai tabungan emas itu sendiri. Nanti aku taruh linknya di sini kalau nggak di sini ya. Lebih baik mana sih kira-kira nabung emas sama cicil emas? Ternyata setelah aku hitung-hitung sederhana nih, yang lebih baik itu adalah sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih info nih ke teman-teman. Kalau ada aplikasi namanya Pegadaian Digital, yaitu milik PT Pegadaian, yang bisa mempermudah kita dalam bertransaksi secara digital. Kapanpun dan dimanapun, teman-teman pastinya bisa akses dengan mudah. Apa aja sih yang bisa dilakuin dengan aplikasi ini? Yang pertama, ada fitur produk untuk investasi emas. Di sini teman-teman bisa pilih mau nabung emas atau cicil emas. Udah ada menunya untuk bertransaksi di aplikasi Pegadaian Digital. Yang kedua yaitu fitur produk gadai dan pembiayaan. Jadi teman-teman bisa booking untuk rencana kedatangan ke outlet Pegadaian tertentu. Terus bisa juga gadai tabungan emas yang teman-teman punya. Dan juga ada berbagai macam jenis pembiayaan. Gak cuma menyediakan fitur produk dari Pegadaian itu sendiri, tapi di aplikasi Pegadaian Digital ini juga ada fitur untuk pembayaran dan juga top up. Jadi bisa banget buat beli pulsa atau top up e-wallet, kemudian bayar tagihan kayak listrik, air, telepon, itu juga bisa loh. Sampai untuk bayar gadai atau bayar angsuran kita ke Pegadaian, itu juga bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital ini. Keberadaan aplikasi ini tentunya helpful banget ya di era digital seperti sekarang ini. Jadi udah nggak ada lagi tuh kesan dimana ketika ingin bertransaksi ke Pegadaian itu harus datang berbondong-bondong ke outlet dulu, ngantri dulu. Aduh, udah nggak zaman sis. Makanya yuk download aplikasi Pegadaian Digital, bisa di-download dari App Store maupun Play Store. Pastinya aman dong karena udah terawasi oleh OJK dan juga mudah serta praktis digunakan kapanpun. Oh iya, ada kabar baik juga nih buat teman-teman yang mau daftar atau mau registrasi aplikasi Pegadaian Digital. Jadi teman-teman bisa pakai kode promo gajian emas, nanti aku tulis di sini. Nantinya teman-teman bisa dapat promo atau diskon top up sampai Rp50.000 loh, lumayan banget kan? Yuk buruan download dan boleh juga kepoin sosial medianya Pegadaian untuk dapat info-info menarik lainnya. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau mungkin nanti di penjelasanku ini ada kekurangan atau kesalahan karena aku hanya berniat sharing dari apa yang aku tahu dari pengalaman aku. Misal nanti teman-teman ada masukan atau ada komentar lainnya boleh ditambahin di kolom komentar bawah jadi biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Nah, jadi ini aku tuh udah bikin kayak semacam hitung-hitungan sederhana ya buat ngebandingin antara nabung emas sama cicil emas. Sebenarnya dua hal ini tuh nggak sulit sih kita bedain karena istilahnya itu udah kita kenal di kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak nabung emas, ya sama sih halnya kayak kita nabung. Dan cicil emas juga sama konsepnya kayak kita nyicil. Konsepnya tuh sederhana nih ya. Misal teman-teman pengen nih punya emas sebesar 1 gram. Katakanlah nominalnya tuh 1 juta. Ketika teman-teman memutuskan untuk nabung emas, berarti untuk mencapai 1 juta itu, teman-teman harus nabung nih. Misalkan nabung 100.000, 50.000, 200.000, sampai nominalnya tembus 1 juta. Kalau misal nyicil, misalkan teman-teman pengen beli emas nih sebesar 1 gram, dan nominalnya setara 1 juta. Katakanlah harus ada DP dulu ya, kurang lebih sekitar 20% dari 1 juta. Yaitu teman-teman bayar DP dulu 200.000. Dan 800.000 sisanya itu dilanjutkan dengan cara dicicil. Terus pertanyaan teman-teman nih pasti mending mana ya, nabung emas sama cicil emas? Kalau dari nabung emas, besaran emas yang bisa kita jangkau itu lebih kecil. Jadi coba aku cek harga emas di aplikasi Pegadaian Digital. Itu per hari ini, per video ini dibuat, itu kurang lebih 8.500 per 0,01 gram. It means dalam 1 gram dia kurang lebih harganya 850.000. Nah, semisal nih kita udah nabung banyak gitu ya di rekening tabungan emas kita dan ternyata udah tembus nominalnya sampai 1 gram atau dalam kata lain kita udah nabung sebesar 850.000, terus kita mau cetak berupa emas batangan. Apakah bisa tabungan kita yang sebesar 1 gram itu langsung ditarik
berupa emas batang. Ternyata nggak segampang itu. Harus ada yang namanya biaya cetak. Berdasarkan biaya cetak yang aku cek di website Pegadaian, kalau untuk Antam itu sebesar 120.000 per gram, sedangkan kalau untuk UBS dan juga Galeri 24 itu sebesar 60.000 per gramnya. Jadi yang pertama, untuk mencairkan tabungan emas kita berupa 1 gram emas batang, yang pertama kita butuh biaya sebesar 850.000, yaitu nominal besaran 1 gramnya. Kemudian ada yang namanya biaya cetak. Di sini katakanlah aku mau pakai yang UBS. Jadi untuk 1 gram dia biayanya butuh 60.000. Dan ada lagi nih biaya yang harus kita keluarkan. Misalkan kalau kita punya 1 gram dalam rekening tabungan emas kita, itu tuh nggak bisa 1 gram penuh kita ambil atau kita tarik berupa emas batang. Tapi harus ada saldo mengendap dulu sebesar 0,1 gram. Sama sih logikanya kayak kita nabung di bank gitu ya, kayak kita nabung uang biasa di bank. Misalkan kita punya tabungan sebesar 1 juta di rekening kita. Kita mau ambil semuanya sebesar 1 juta, kan nggak bisa tuh. Biasanya harus ada saldo mengendap sekitar 50.000 atau 100.000. Sama halnya kayak kita nabung emas. Di sini besaran 0,1 gram itu sekitar 85.000 ya. Jadi aku masukin biaya tambahan ketiga di sini. Nah, yuk kita total-total nih. Berapa sih biaya yang harus kita keluarin kalau kita mau cairin 1 gram emas dari rekening tabungan emas kita? Yaitu ditambah dari harga 1 gram emasnya, kemudian ditambah biaya cetak, dan ditambah besaran saldo mengendap yang harus ada di rekening. Jadi kurang lebih totalnya itu 995.000 ya untuk bisa dapetin 1 gram emas batang dari rekening tabungan emas kita. Nah, kalau udah paham, yuk kita lanjut ke cicil emas. Nyicil sih ya sama halnya kayak kita nyicil barang biasa, kayak nyicil handphone, nyicil motor, nyicil mobil. Jadi udah ada harga yang ditetapkan di awal sebesar sekian, kemudian nanti kita memilih besaran DP atau uang mukanya, terus nanti kita harus milih berapa lama durasi atau tenor angsuran kita, dan nantinya akan muncul simulasi perhitungan berapa rupiah yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Di sini aku mau coba cek di aplikasi Pegadaian Digital ya, harga 1 gram emas batang itu berapa sih? Di sini ada 4 pilihan, ada Antam, UBS, Galeri 24, dan juga Lotus. Dan harganya ternyata beda-beda. Aku mau samain aja kayak ilustrasi nabung emas sebelumnya, jadi kita sama-sama pakai emas batang yang UBS. Di sini harga 1 gram UBS itu di harga 927.000. Terus katakanlah kita mau nyicil selama 3 bulan gitu ya. Dan DP-nya minimal kan 15%, ya udah kita masukin 15% aja dari 927, yaitu 140.000. Cicilannya sebesar Rp270.790 per bulan. Jadi total biaya yang harus kita keluarkan untuk dapetin 1 gram emas batang melalui cicil tuh berapa? Ya tinggal tambahin aja. DP 140.000, terus ditambah cicilannya 271 sekian itu dikali 3 bulan, ketemu deh totalnya kurang lebih 952.370. Jadi itu biaya yang harus kita keluarkan untuk ngedapetin 1 gram emas batang UBS dengan cara dicicil. Yuk kita ingat-ingat lagi. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk punya 1 gram emas batangan melalui metode nabung emas tadi? Iya benar, ada di biaya 995.000. Sedangkan kalau kita mau dapetin emas 1 gram dari metode cicil, kita mengeluarkan sebesar Rp952.370. Jadi kurang lebih tuh selisihnya sekitar 43.000 ya. Selisihnya tuh nggak terlalu jauh sih ya. Tapi ternyata nabung emas sama cicil emas itu punya plus minusnya sendiri-sendiri. Kalau cicil emas, positifnya adalah kita pasti dipaksa untuk konsisten. Kita dipaksa untuk disiplin. Karena udah jelas tuh berapa rupiah yang harus kita keluarin per bulan untuk bisa ngedapetin emas. Tapi minusnya adalah di situ pastinya ada bunga. Dan juga ada denda kalau misalkan kita telat bayar angsuran per bulannya. Sedangkan kalau nabung emas, plusnya adalah lebih fleksibel dalam menabung. Karena kita nggak ada kewajiban untuk menabung sebesar tertentu di setiap bulannya. Bebas kita mau nabung 100.000, 50.000, bahkan 10.000 pun bisa. Karena kalau nabung emas mulai dari 0,01 gram itu kita udah bisa setor tabungan. Tapi minusnya adalah itu tadi, kita jadi kurang disiplin dan bisa jadi nggak konsisten. Karena nggak ada patokan, nggak ada tuntutan tertentu kita harus nabung seberapa banyak.
Apalagi buat orang-orang yang biasanya pas dapat gajian itu nggak langsung dialokasikan ke nabung ya, tapi dihabisin dulu, ntar kalau ada sisa deh nabungnya. Nah ini nggak bakal deh penuh tuh tabungan, yang ada malah nggak diisi-isi mulu ya. Nah, kira-kira dari analisa sederhana tadi, mana sih yang lebih baik antara nabung emas sama cicil emas? Tentunya aku nggak bisa jawab ini ya, karena ini tuh tergantung dari individu masing-masing, tergantung dari karakter atau tipe investor masing-masing. Jadi memang nabung emas sama cicil emas tuh ada plus minusnya masing-masing juga. Jadi teman-teman bisa tentu ini, kalau misal teman-teman lebih suka yang fleksibel, bisa nabung kapanpun dan berapapun, boleh juga nyobain tabungan emas. Tapi kalau untuk teman-teman yang susah banget digerakin untuk nabung, mesti ada tekanan, teman-teman bisa milih yang cicil emas, karena di situ lebih jelas berapa angsuran tiap bulannya. Jadi akan lebih tertata, lebih terstruktur lah goals-nya untuk ngedapetin emas batang. Tapi ingat ya teman-teman, investasi emas itu nggak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Jadi nggak bisa nih teman-teman beli pagi hari terus sore hari dijual. Ya itu pasti bakalan rugi karena emas itu harganya cenderung berubah naik itu dari tahun ke tahun. Jadi kalau bisa investasi emas ini digunakan dalam jangka panjang. Jangan hanya diinvestasikan dalam beberapa bulan aja karena pastinya nggak akan ada hasil. Jadi gimana nih teman-teman, lebih tertarik nabung emas atau cicil emas? Boleh sharing-sharing di bawah ya. Ya udah segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.